Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga semua tetap diberikan nikmat kesehatan, kemudahan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa adanya suatu halangan apapun. Dan juga saat ini yang masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, dari saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dosa-dosa kita kepada Yang Kuasa maupun sesama manusia bisa dilebur dengan ampunan sehingga kita dapat menjadi suci ataupun fitri kembali. Di sini saya Nur Aziz Hambali akan menjelaskan PowerPoint tentang tugas individu mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Wifi Andes ataupun Wifi Anak Desa dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wardani MPD. Latar belakang dari proposal ini ialah kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini memungkinkan peralatan-peralatan yang menggunakan teknologi kabel digantikan dengan teknologi yang tidak menggunakan kabel seperti media frekuensi radio. Jadi tidaklah aneh bagi kita dalam mendengar istilah wireless. Wireless biasa disebut banyak orang sebagai media yang menghubungkan antara device yang satu ke device yang lain secara nirkabel atau tanpa kabel. Sedangkan Wi-Fi sendiri merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yaitu sebuah media pengantar komunikasi tanpa data ataupun data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Kenapa bisa cepat? Karena media penghantarnya menggunakan sinyal radio yang bekerja pada frekuensi tertentu. Yang mana untuk menggunakan internet, Wi-Fi memerlukan sebuah titik akses yang biasa disebut dengan hotspot untuk menggunakan dan mengontrol antara pengguna Wi-Fi dengan jaringan internet pusat. Sebuah hotspot pada umumnya dilengkapi dengan password yang bisa meminimalisasi siapa saja yang bisa menggunakan fasilitas tersebut. Ini sering digunakan oleh pengguna restoran, swalayan, kafe, dan hotel. Namun ada juga hotspot yang tidak diberi password sehingga siapa saja boleh menggunakan fasilitas tersebut, seperti misalnya pada taman hiburan dan lain-lain. Melihat hal tersebut, yang mana pada saat ini pada penggunaan internet sudah meluas hingga di berbagai penjuru negeri, maka seharusnya kita sebagai pemuda yang hidup di era teknologi ini, langkah baiknya untuk mampu untuk menggunakan serta memanfaatkan teknologi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang salah satunya seperti untuk membantu memenuhi perekonomian keluarga. Maka dari itu, saya pun berinisiatif untuk membuat suatu usaha yang bergerak di salah satu bidang kemajuan teknologi internet jaringan, yaitu usaha wifi rumahan. Karena tempat tinggal saya bertempat di pedesaan, yang mana sudah banyak pengguna internet namun masih menggunakan biaya kuota pada kartu nomor ponsel dan lain-lain, dan masih jarang anggota masyarakat kami yang belum memanfaatkan wifi tersebut. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu pertama ada menjadi awal suatu proses berwirausaha pada kalangan muda ataupun mahasiswa. Yang kemudian ada lagi untuk merangsang kreativitas dan daya inovasi mahasiswa untuk menghasilkan kegiatan yang bermanfaat. Selanjutnya ada untuk membuka wawasan mahasiswa dan meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha sehingga mampu menghadapi pesaing bebas dengan cara menjadi entrepreneur muda ataupun pengusaha muda. Itu yang selanjutnya, itu untuk membuka wawasan masyarakat untuk memanfaatkan internet demi kehidupan yang lebih baik, dan sebenarnya masih banyak lagi. Untuk tujuan program salah satunya yaitu ada untuk membantu masyarakat lebih mengenal kemajuan teknologi yang ada, kemudian untuk membantu masyarakat dalam penggunaan jaringan internet agar bisa lebih stabil. Kemudian yang ketiga ada untuk merintis wirausaha hotspot sebagai fasilitas untuk menikmati layanan internet. Yang keempat, dapat mempromosikan hotspot agar masyarakat mengetahui layanan internet tersebut. Untuk kegiatan usaha sendiri, usaha ini bertempat di Desa Pujokerto, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, dan untuk biaya jasa berlangganan internet hotspot unlimited untuk masyarakat untuk awal pemasaran akan dibuat dalam 4 paket berlangganan, yaitu yang pertama ada koneksi internet personal dengan kecepatan hingga 512 Kbps dengan harga 100.000 per bulan. Kemudian yang kedua ada koneksi internet personal
dengan kecepatan hingga 1 Mbps dengan harga 200.000 per bulan. Yang ketiga ada koneksi internet personal dengan kecepatan hingga 2 Mbps dengan harga 300.000 per bulan. Yang keempat yaitu ada koneksi internet SOHO ataupun UKM dengan kecepatan 3 Mbps dengan harga 500.000 per bulan. Kemudian untuk perlengkapan dari usaha tersebut salah satunya ialah yaitu memerlukan power triangle, grounding, router, antena, kabel LAN dan sebagainya. Untuk analisis SWOT sendiri, yang pertama ada strength ataupun kelebihan. Salah satu dari kelebihan usaha tersebut ialah yang pertama ada akses yang mudah, karena kami juga di sini masih dalam lingkup pedesaan, jadi untuk pengaksesan itu masih banyak ataupun masih mudah dalam bersaing. Yang kedua ada harga masih dalam standar murah ke bawah. Yang ketiga dapat digunakan setiap hari secara non-stop. Yang ketiga dapat digunakan setiap hari secara non-stop tanpa memikirkan data habis. Yang keempat dapat digunakan untuk keperluan belajar maupun pekerjaan. Yang kelima dapat untuk modal memulai usaha yang terbilang kecil. Yang kedua ada weakness ataupun kelemahan, yaitu ada mudah diretas oleh para peretas wifi jika keamanan kurang diperketat, tidak tahan terhadap serangan banjir, dan juga jumlah tenaga pembantu masih terbatas. Yang ketiga ada opportunity ataupun peluang. Peluangnya sendiri yaitu yang pertama ada masih sedikit masyarakat yang menggunakan wifi, maka dari itu dalam hal pesaing pun belum terlalu banyak. Yang kedua ada minat masyarakat yang tinggi. Yang ketiga ada tarif yang lebih murah. Yang keempat ada ancaman ataupun threats. Yang pertama ada kesediaan bahan baku yang terbatas, karena lokasi kami masih di daerah pedesaan, belum seperti di perkotaan yang mana dari kesediaan bahan baku selalu tersedia dan ada di mana-mana. Yang kedua ada munculnya pesaing-pesaing baru yang menggunakan model wifi yang lebih mumpuni. Yang ketiga ada adanya masyarakat yang menggunakan wifi namun dari pengelolaan orang lain. Untuk aspek pemasaran sendiri itu ada dua aspek. Yang pertama untuk target pemasaran produk, yang kedua ada strategi pemasaran. Untuk target pemasaran produk kami menargetkan kepada pemukiman masyarakat sekitar di mana usaha tersebut berdiri dalam radius sekitar 2 km. Yang kedua ada juga untuk sekolah-sekolah umum ataupun sekolah terbuka. Untuk yang ketiga bisa untuk target jangka menengah 2-4 tahun, yang mana usaha sanggup menambah jumlah pelanggan minimal dan memperluas wilayah layanan dalam desa, kota maupun sekitarnya. Untuk yang keempat sendiri ada target jangka panjang yaitu sekitar 5 tahun ke atas, yaitu sudah menjadi perusahaan profesional. Untuk strategi pemasaran sendiri, untuk cara pemasarannya yaitu bisa dengan sasaran kepada para penduduk yang tinggal di sekitar usaha personal tersebut dalam radius kira-kira 1 hingga 2 km, yang mana dalam penggunaan memang membutuhkan jaringan yang cukup banyak seperti untuk bekerja dari sekolah maupun hanya sekedar untuk liburan ataupun bermain game online. Dengan cara kita memberikan jaringan wifi kita kepada para konsumen, dan konsumen hanya cukup berlangganan dengan tarif plat ataupun tetap per bulan dengan koneksi internet yang unlimited tanpa kuota dalam setiap bulannya, dan tarifnya pun juga terjangkau. Terus yang kedua bisa juga dengan mengadakan promo gratis biaya pemasangan pelanggan baru untuk jangka waktu tertentu. Yang kemudian ada juga bisa dengan kerjasama dengan sekolah-sekolah umum untuk membangun infrastruktur internet hotspot dan program internet sehat di lingkungan sekolah. Kemudian bisa juga dengan kerjasama dengan pemilik usaha kafe ataupun warung untuk menyediakan fasilitas akses internet hotspot dengan gratis. Kemudian ada juga kerjasama dengan komunitas masyarakat, kerjasama dengan ISP besar untuk bisa menyediakan bandwidth internet dengan harga relatif murah, dan juga bisa dengan yang lainnya. Untuk perencanaan keuangan sendiri dari perusahaan ini, untuk rencananya untuk mengetahui total modal yang dibutuhkan, penulis menggunakan cara yaitu dengan menambahkan
antara biaya peralatan ditambah dengan biaya operasional, mana untuk estimasi pendapatan sendiri kami mengambil dari hasil pelaksanaan usaha selama 3 bulan di awal guna mengetahui tahapan-tahapan keuntungan dan juga mengetahui jangka waktu kapan penghasilan sudah mencukupi untuk balik modal. Di sini juga ada untuk pelaksanaan usaha, terdapat struktur organisasi. Yang pertama, ada pemilik usaha, bendahara dan sekretaris, koordinator divisi yang mana digunakan untuk mengkoordinir divisi-divisi di bawahnya. Yang mana di bawahnya terdapat divisi analisis, divisi jaringan, divisi pemrograman, divisi pengujian, dan divisi pemasaran. Untuk prosedur perekrutan karyawan sendiri, yang pertama ada mulai ataupun pendaftaran, selanjutnya pengumuman penerimaan pegawaian, selanjutnya seleksi administrasi lamaran, kemudian pengumuman pelaksanaan seleksi, kemudian pelaksanaan dan pelaporan hasil seleksi pegawai, kemudian pengumuman hasil seleksi, kemudian lolos seleksi, kemudian pengangkatan ataupun penugasan, program orientasi masa percobaan 1 bulan, dan pengumuman informasi tidak lolos seleksi oleh para pelamar. Untuk kemudian ada cara untuk meningkatkan disiplin tenaga kerja, produktivitas, dan pemasaran produk. Yang pertama yaitu dengan memberikan pujian kepada pegawai yang telah menyelesaikan tugas. Kemudian ada untuk bersikap adil kepada seluruh pegawai. Yang ketiga, dapat juga dengan memberikan teguran kepada pegawai yang berbuat salah. Yang keempat, dengan memberikan penjelasan yang menerangkan mengenai hal-hal yang belum diketahui untuk menghilangkan rasa ragu-ragu. Kemudian bisa juga dengan memberikan latihan dan kegiatan yang berkesinambungan untuk menambah keterampilan dan rasa percaya diri. Kemudian bisa dengan berusaha untuk menjalin serta menambah relasi antar pengusaha maupun dengan masyarakat sekitar. Kemudian dengan selalu berusaha membuat manajemen perencanaan sebaik mungkin sebelum pelaksanaan. Dan yang terakhir itu dengan belajar menanamkan sikap jujur dan sabar kepada para pegawai untuk dapat belajar melihat serta memanfaatkan peluang yang ada. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salah dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.